sadar kita punya anak, kita yang harus melindunginya. Jangan kita titipkan lagi ke orang lain karena kita sibuk. Ini lucu gitu, kalau menurut saya. Karena narkoba ini, para pengedarnya, itu akan menggunakan segala cara gitu. Agar produknya mereka tuh laku. Nah kalau sudah laku, yang sudah pasti, akan repeat order. Yang dijadikan alasan utama gitu ya, seorang ya pengedar narkoba itu, barangnya itu selalu ada yang membeli gitu. Nah, anak-anak pelajar inilah yang paling mudah untuk dikelabui. Kalau saja para orang tua itu nggak turun tangan langsung gitu dalam mendidik mereka. Ya kayak saya sendiri gitu ya. Saya kenal teman-teman saya yang pemakai. Malahan adik saya sendiri, saya kenalin. Saya liatin ke dia gitu. Ini nih, yang namanya misalnya dulu apa tuh, yang bentuknya kayak kristal, sabu-sabu. Ya, itu ada salah satu jenis narkoba tuh, sabu-sabu. Ada teman saya pemakai, dia bawa banyak gitu ya, sabu-sabu ke rumahnya gitu. Malah ditaruh di istilahnya di atas mejanya dia gitu kan. Terus adik saya ajak main ke rumahnya teman saya itu. Saya suruh lihat nih, ini namanya narkoba nih, ini sabu-sabu. Lo lihat kan tuh temen gua 3 hari nggak tidur akibat efek dari sabu-sabu, badan jadi kurus krempeng kayak gitu. Lo mau kayak dia? Lo lihat nih kakak lo, nggak nyentuh sama sekali. Nah, kenapa saya lihatkan ke adik saya seperti itu? Adik saya waktu itu usianya mungkin SMP. Waduh, kena mental tuh. Nggak apa-apa, agar dia melihat langsung dampak buruk narkoba. Ketika dia melihat langsung, dia akhirnya memutuskan untuk tidak mau jadi pemakai. Kalau dia nggak pernah lihat barangnya, dia akan kesulitan. Mana yang narkoba, mana yang permen. Nah, disinilah peran orang tua sebenarnya. Kalau saya untung sebagai kakak yang mau ngajarin gitu ke adiknya. Tapi ya banyak kan saudara yang cuek gitu. Urusan masing-masing misalnya. Kalau anak kita tidak ada yang istilahnya mau memegang peranan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, akan sulit. Kita bisa melihat anak-anak kita ini tumbuh dan berkembang tanpa narkoba. Karena nggak ada yang peduli. Ya karena saya peduli sama keluarga saya, ya sudah. Saya ngajarin langsung ke adik saya. Tapi nih Pak, ngomongin soal narkoba dan lain sebagainya. Tadi kan Bapak bilang ada mudah aksesnya ya Pak ya. Jadi saya juga setuju sama itu. Tapi saya baru ingat Pak, kalau mungkin Bapak pernah baca ya dulu ya, ada ibu-ibu yang selalu demo bawa anaknya di stroller gitu, demo untuk minta ganja untuk operasi anaknya karena anaknya butuh operasi tapi ganja kesehatan gitu lah, ganja medis gitulah gitu. Dan sampai 2 tahun lebih nggak dikasih sama pemerintah. Kalau kayak gitu jadi jatuhnya tuh ini tuh jadi aksesnya mudah apa aksesnya susah? Ya beda lah, ganja buat masalah medis sama narkoba yang dampaknya tuh pada nyawa si manusia itu ya. Itu berbeda. Oh tuh beda jenis ganjanya. Beda. Ganja kan dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu dampaknya sih ada ke sisi medisnya, ada juga kalau berlebihan ya mungkin dia akan kehilangan kesadaran gitu. Kalau di luar negeri itu ada sebagian negara yang melegalkan, contohnya kayak Belanda gitu, terus beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu dilegalkan, karena ganja itu istilahnya dampak buruknya itu lebih minimal dibandingkan narkoba. Narkoba yang lebih jahat. Ini yang saya bingung gitu, kok sangat mudah aksesnya. Kalau ganja buat ibu itu ya, dia sulit mendapatkan aksesnya. Saya juga bingung gitu, kenapa?
Ini kan alasannya tepat, medis, bukan untuk dikonsumsi pribadi. Betul, betul, betul. Mestinya diberikan izin dong. Ya. Nah, tetapi kalau narkoba sampai mudah untuk mendapatkan aksesnya, ini yang perlu dipertanyakan. Ya, ya kembali lagi sih kepada keseriusan pemerintah gitu ya untuk mengurus hal ini. Gitu. Kalau kita mau terus main-main, ya itu yang kayak judi online. Kalau sampai narkoba ini, misalnya kita biarkan aja gitu ya, merajalela di masyarakat, tahu-taunya keluarga kita terdekat sendiri yang kena dampaknya, padahal kita dalangnya, gitu. Kan ini jadi bumerang buat kita. Betul, betul. Jangan salah loh, banyak misalnya pengedar narkoba gitu ya, yang kena ternyata saudara terdekat. Dia pasti, yang saya lihat orang yang model kayak gini, ya menyesalnya tuh belakangan gitu. Ini yang kadang ya saya juga nggak tahu ya, kadang nafsu duniawi kan lebih tinggi ya, dibandingkan kita memikirkan keselamatan keluarga sendiri gitu. Tapi kalau udah kena getahnya, baru deh kita nangis-nangis tuh. Jadi itu, Feb, maksud saya, ya kita sih berharap ya pemerintah tuh mau gitu menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan sampai hal ini kayak suatu yang normal gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya keluarga mereka yang akhirnya terkena dampaknya juga. Nah itu saya hanya mengingatkan aja sih. Tapi yang mau saya tanya nih Pak ya, orang yang kena narkoba ditangkap, itu kan pasti kena rehabilitasi ya Pak ya? Ada masa rehabilitasi lah dan kawan-kawannya. Tapi kenapa ada orang yang setelah keluar dari rehabilitasi, justru malah kena lagi, bahasanya jadi kayak narkoba lagi? Ya kan narkoba ini, efeknya tuh edik gitu. Bukannya Kecanduan. ada rehabilitasi ini? Terus apa gunanya ada rehabilitasi ini? Rehabilitasi kan hanya sekedar ingin memotong kompas saja gitu. Jadi nggak menyelesaikan masalah 100% juga, apalagi kalau yang men-triggernya itu kembali muncul. Dan apalagi akses untuk ke narkoba itu mudah. Ya akhirnya kan kesempatan kita mendapatkan narkoba itu terbuka luas. Ya kayak saya pribadi deh, waktu saya memutuskan untuk berhenti merokok, ada konsekuensi. Akibat saya berhenti merokok itu, saya harus menjauhi teman-teman saya yang perokok. Kalau saya tetap berada di lingkungan mereka, saya melihat mereka setiap hari merokok, ya pasti saya juga akan kepengen gitu. Tapi kan saya punya kesadaran, saya pengen berhenti 100%. Jadinya ya sudah, saya mau mengambil resiko itu, kehilangan teman. Ya, mau teman saya mau terima saya atau enggak, saya bodo amat gitu. Karena saya tahu, saya pengen sehat. Nah, tetapi kan kalau masalah narkoba ini jelas-jelas lebih parah dibandingin rokok, tingkat kecanduannya. Nah, berarti kalau orang yang sudah kecanduan terus dia rehab, ya mungkin dampaknya dia kepengen itu berkurang. Tetapi kalau ada trigger lagi, saya nggak tahu ya penyebab dia memakai narkoba awalnya bagaimana, apa karena hanya keingin tahuan atau ikut-ikutan temen, atau memang lagi ada masalah, terus dia larinya ke narkoba. Hal itu mesti kita telusuri dulu gitu. Setelah itu, ketika kita tahu nih triggernya apa, ya sudah, kita berusaha untuk menghindari trigger itu. Nah, tetapi kalau kita masih aja berada di lingkungan yang istilahnya mudah mendapatkan narkoba, misalnya, hal ini akan mempersulit keistiqomahan kita gitu untuk menghindari narkoba. Ya makanya kalau kita sudah tahu alasan kita kenapa memakai di awal, nah kita berusaha sekuat tenaga gitu agar hal ini tidak terulang lagi. Nah, tapi kita juga harus mau menjauhi lingkungan yang memang mengawali kita memakai gitu. Ya, karena kalau kita nggak ke arah sana, kita tetap ya berteman dengan para pemakai lagi, ya percuma gitu. Ya.
Karena apa yang kau lihat itu kadang hal itu yang memicu untuk keadaan berikutnya. Nah itu Feb. Oke, siap. Jadi memang harus ada perjuangan. Ya, saya juga waktu berhenti merokok juga berjuang. Berarti yang penting ada kesadaran diri juga ya Pak ya. Kesadaran diri dan mau mengambil segala resikonya. Yaitu misalnya dijauhi oleh teman-teman, misalnya ya kita harus pindah ke lingkungan yang baru, itu harus mau kita ambil resikonya. Merokok aja, saya istilahnya setengah mati juga untuk bisa berhentinya kan, apalagi narkoba. Gitu. Nah, tapi PR-nya nih bagi para orang tua, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban narkoba. Betul. Karena kalau sudah sekali anak-anak kita merasakan narkoba, maka sulit kita menemui anak kita yang seperti sedia kala. Oke, mungkin itu aja Feb ya, yang kita bisa bahas ya. Semoga teman-teman Sobat Beyond Education mendapatkan nasihat atau mendapatkan cara gitu ya untuk bisa kita menghindari yang namanya dampak narkoba. Karena dampak narkoba ini bukan hal yang kecil gitu, apalagi kalau hal ini terkena kepada anak-anak kita. Nah ini pesan buat para orang tua, jagalah keluarga kita masing-masing gitu. Jangan kita berharap pemerintah akan menyelesaikan masalah ini, ataupun siapapun bisa menyelesaikan masalah ini. Kita jangan berharap kepada hal yang di luar diri kita. Ya, kalau sampai hal itu yang menjadi cara kita untuk bisa menghindari masalah narkoba ini, maka mau sampai kapanpun kita akan sulit gitu menghindari dampak yang namanya narkoba. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.